Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Andre Valdi dari UPWJJ UT Kota Padang, Sumatera Barat. Pada video kali ini saya akan membuat atau mengerjakan praktikum yang dimana praktikum tersebut untuk mengerjakan konfigurasi NAT overload, selanjutnya konfigurasi VPN site to site berdasarkan panduan praktikum pada BMP MSIM 4404 keamanan jaringan. Baiklah, langsung saja saya akan kerjakan praktikum tersebut. Baiklah, di sini sudah saya buat atau saya sudah menyediakan sebuah topologi firewall untuk praktikum yang pertama, yaitu konfigurasi NAT overload. Sini ada topologinya. Yang pertama ada 5 buah PC, 3 buah switch, 2 buah server, 2 buah router. Di sini untuk menghubungkan PC ke switch, saya menggunakan kabel copper straight through, dan juga switch ke router juga sama. Untuk ke router 1 ke router 2 saya menggunakan serial TCE. Selanjutnya di sini saya sudah memberikan IP pada masing-masing PC, di mana PC pertama IP address-nya yaitu 192.168.30.5 dengan default gateway 192.168.30.1, yang dimana default gateway ini IP-nya berasal dari router 1, dari facetten router 1. Selanjutnya ada PC pertama 1. Di sini ada 192.168.30.6. Sini juga sama default gateway-nya untuk PC 1. Untuk PC yang kedua, sini saya menggunakan atau dituliskan untuk menggunakan IP address 192.168.10.5, di mana default gateway-nya yaitu 192.168.10.1, yang dimana pada IP facetten yang 001 di bawahnya terdapat IP yang sama yang digunakan PC 2 maksudnya untuk gateway ke router 1 menggunakan facetten 1. Di sini PC 3 juga menggunakan 192.168.10.6 dan menggunakan gateway yang 10.1. Di sini PC 4 juga sama 10.7, gateway-nya 10.5 untuk 1. Untuk router 1 sebelumnya sama seperti sebelumnya, yaitu 192.168.30.1. facetten yang ini facetten 000, yang berikutnya ada facetten 01 yang IP-nya 192.168.10.1. Untuk serialnya IP-nya yaitu 192.168.50.1. Di sini saya menggunakan kabel serial TCE. Di sini saya sudah menggunakan clock rate 64.000. Selanjutnya ada routing static, di mana di sini saya mengarahkan router 1 ke router 2 agar bisa terhubung. Ini merupakan serial IP untuk router 2. Berikut yang facetten untuk router 2, IP-nya 192.168.20.1. Untuk facetten satunya kosong. Untuk serial 1 192.168.50.2. Di sini pada router 1 routingnya menggunakan IP router 2, yang dimana saya memasukkan networknya kosong, masnya juga kosong, dan menggunakan next hop. Next hopnya yaitu menggunakan IP serial untuk router 2, yang dimana agar nantinya router 1 bisa terhubung dengan router 2. Pada router 2 juga sama, saya menggunakan serial IP untuk router 1 agar dapat terhubung juga untuk
dari router 1 ke router 2 dan router 2 ke router 1. Selanjutnya ada server. Yang pertama ada web server, di mana IP address-nya yang pertama ada 192.168.20.5. Default gateway-nya menggunakan IP router 2 itu 192.168.20.1. Selanjutnya untuk server FTP server, sini menggunakan IP 192.168.20.6 dan default gateway-nya 192.168.20.1. Selanjutnya saya akan mencoba tes ping dari PC ke web server dan PT server, FTP server, dengan cara mengklik simbol berikut, tekan PC 0, lalu tekan web server. Di sini proses ping berhasil, terlihat successful PC 0 destination web server. Kita coba ke FTP server. Di sini juga successful source PC 0 ke destination FTP server. Selanjutnya dari PC 1 juga berhasil, pada FTP server juga berhasil. Selanjutnya dari PC 2. Sini juga berhasil dari PC 2 ke web server dan FTP server. PC 3. PC 3 juga berhasil. Selanjutnya PC 4. Untuk PC 4 juga berhasil. Artinya semua PC dapat terhubung ke web server dan FTP server. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan mencoba mengakses web server menggunakan web browser dari PC 0. Pertama-tama saya buka web server dan mengakses command prompt di web server. Selanjutnya di PC 1, di PC 0 maksudnya, saya akan mengakses web browser dan mencoba mengakses web server dengan cara memasukkan alamat IP dari web server, itu 192.168.20.5. Kita tekan go. Pada web server di command prompt, sebelumnya di sini web server sudah bisa diakses dari PC 0 menggunakan web browser. Kita coba verifikasi dari web server dengan cara masukkan perintah net start. Kita coba lagi. Baiklah, di sini sudah diverifikasi dari web server menggunakan command prompt. Di sini yang mengakses web server yaitu web PC 1 dengan IP 192.168.30.5. Berarti PC 0 dapat mengakses web server menggunakan web browser. Sini sudah terbukti web server diakses sebanyak 2 kali. Selanjutnya saya akan mencoba mengakses FTP server menggunakan PC 4 dengan menggunakan command prompt dari PC 4. Di sini saya juga buka command prompt dari FTP server. Di sini saya akan mencoba mengakses FTP server dengan cara memasukkan perintah FTP spasi IP dari FTP server itu 192.168.20.10. Tekan enter. Di sini PC 4 mencoba connect.
tapi gagal. Kita coba lagi. Sini gagal lagi. Baiklah, di sini ternyata saya salah memasukkan IP untuk FTP server. Yang seharusnya IP dari FTP server yaitu 192.168.20.6. Langsung saja kita coba enter. Sini FTP server berhasil diakses atau terkonek dengan PC 4. Langsung saja kita coba verifikasi di FTP server dengan cara masukkan perintah netstart. Ya, di sini sudah diverifikasi bahwa FTP server diakses atau terhubung dengan PC 4 dengan IP 192.168.10.7. Kita cek ulang, IP-nya sudah benar. Yap, sudah benar. Untuk proses ini sudah berhasil. Untuk selanjutnya saya akan melakukan tahap konfigurasi skenario yang digunakan pada praktikum ini, yaitu melakukan konfigurasi NAT pada R1 atau router 1 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut, yaitu yang pertama, semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT, sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 192.168.10.0, yaitu PC 2, PC 3, dan PC 4 yang merupakan yang menggunakan jaringan 192.168.10.0. Selanjutnya, semua PC yang terdapat pada jaringan 192.168.30.0 yaitu PC 0 dan 1 dapat mengakses layanan web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network tersebut. Contohnya seperti yang sebelumnya, kita cobakan lagi. Dari PC 2 kita akan mengakses web server menggunakan IP dari web server tersebut. Akan go, lalu kita cek netstart, dimana di sini PC 2 dengan jaringan 192.168.10.5 dapat mengakses web server, tetapi dapat mengenali IP dari PC 2 tersebut. Yang dimana selanjutnya saya akan menggunakan konfigurasi NAT, yang dimana PC 2, PC 3, dan PC 4 dapat mengakses server tanpa server mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network tersebut. Yang dimana caranya yaitu masuk ke router 1, bagian CLI, dan enter, enable. Di sini saya sudah buat catatan untuk perintahnya, yaitu pertama config T. Selanjutnya di sini saya copy paste saja perintahnya. Baiklah, di sini saya sudah masukkan perintahnya yang berasal dari panduan praktikum keamanan jaringan. Selanjutnya tahap analisis. Pada tahap ini melakukan pengujian melalui browser yang terdapat di PC 0, PC 3, dan PC 4, dan mengakses web server dengan alamat IP 192.168.20.5. Kemudian menekan tombol Go beberapa kali. Langsung saja saya perhatikan untuk PC 0 yang pertama.
Saya akan mencoba mengakses web server. Kita copy saja di sini. Lalu kita tekan go. Sudah saya tekan beberapa kali. Langsung kita cek net start. Di sini untuk PC 0 dapat mengakses web server, namun masih bisa dikenali IP-nya. Kita coba pada PC 2 dan PC 3 dan PC 4. Kita coba akses web server dan beberapa kali cek net start. Di sini PC 3 juga berhasil mengakses PC web server, namun IP dari PC 3 tidak terdeteksi atau tidak terlihat. Yang terlihat di sini adalah IP dari router router 1, yaitu serial 01, di mana untuk PC 3 berhasil menerapkan konfigurasi NAT. Selanjutnya kita coba ke PC 4. Sini saya akan coba kembali mengakses web server tetapi menggunakan PC 4. Kita tekan beberapa kali, lalu cek net start. Ulangi. Ya, di sini PC 4 juga berhasil mengakses web server dan juga tidak dapat dikenali oleh web server, yang dimana IP-nya yang dikenali hanya dari router 1. Selanjutnya, proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di R1 dengan menggunakan perintah ship NAT trans. Mari kita coba. CLI kita coba end dulu. Langsung kita paste saja, saya sudah salin tadi. Enter. Di sini sudah tampil proses penerjemahan mekanisme NAT, di mana kita dapat melihat IP dari router, dari server, maksudnya dari PC, ada web server. Di sini juga web server juga. Kita untuk selanjutnya melakukan hal yang sama dengan terhadap layanan FTP dan analisis hasilnya. Baiklah, kita coba ulangi dari PC 0 terminal, cmd, lalu buka FTP server, cmd, langsung saja kita coba akses untuk FTP server dari PC 0 dengan cara FTP IP FTP server 6. Enter. Saya salah masukkan IP, kita ulangi. Oke. 92.168.20.6. Coba berhasil. Kita verifikasi dengan FTP server. Di sini juga berhasil diverifikasi TCP dari PC 0 dengan alamat IP 192.168.30.5. Untuk jaringan 192.168.30.0 berhasil terhubung, namun IP-nya masih tetap dikenali. IP PC-nya masih tetap dikenali. Selanjutnya untuk kita coba pada PC 3, cmd, kita
Kita coba mengakses FTP server. Sini sudah berhasil. Kita verifikasi di FTP server. Ya, di sini PC 3 juga berhasil mengakses FTP server. Tetapi alamat IP dari PC 3 tidak dikenali, atau konfigurasi NAT-nya berhasil pada FTP server. Kita coba lagi pada PC 4. Coba verifikasi lagi di FTP server. Di sini PC 4 juga berhasil mengakses FTP server dan dapat juga berhasil menerapkan konfigurasi NAT, di mana IP-nya tidak terbaca untuk PC 4. Yang terbaca hanya IP dari router 1. Baiklah, untuk praktikum kedua, soal yang pertama sudah saya kerjakan dan sudah berhasil. Selanjutnya yang kedua, yaitu melakukan praktikum pengamanan jaringan, yaitu konfigurasi VPN site to site. Baiklah, di sini saya sudah membuat topologi site to site untuk soal yang kedua. Yang pertama yang saya siapkan ada 2 PC dan 3 router, yang dimana PC sudah saya isi dengan IP address. Yang pertama ada PC 0, IP addressnya 192.168.10.10. Default gateway-nya 192.168.10.10. Yang IP ini merupakan IP dari router 1, yang dimana IP gigabyte pattern 192.168.10.10 dengan serial 03.172.16.10.2. Untuk serial 31-nya kosong. Sini saya menggunakan kabel copper crossover yang menghubungkan PC 0 ke router 1 dan PC 1 ke router 2. Di sini untuk PC 1 saya menggunakan IP sebagai berikut, yaitu 192.168.20.10. Default gateway-nya 192.168.20.1, yang mana merupakan IP dari router yang kedua. Ini 192.168.20.1 dengan serial 03-nya 172.16.20.2. Serial 31-nya kosong. Ini juga kosong, gigabyte 01-nya kosong. Untuk router ketiga, saya menggunakan IP hanya untuk serial 030.172, yaitu IP-nya 172.16.10.1, dan serial 031 IP-nya 172.16.20.1. Di sini untuk menghubungkan ketiga router saya menggunakan serial DCE. Selanjutnya saya akan coba tes ping dari PC 0 ke PC 1 apakah sudah terhubung. Ya, di sini sudah terhubung antara PC 0 ke PC 1, sudah dapat terhubung dengan perintah ping. Di sini untuk tahap yang pertama saya diminta untuk mengaktifkan fitur keamanan pada perangkat router 1 dan router 2 dengan menggunakan perintah berikut, dan memverifikasi menggunakan perintah berikut. Langsung saja saya akan coba menggunakan perintah tersebut. Pertama pada router 1. Sini saya copy paste saja perintahnya. Untuk yang pertama ada license boot module. Kita ketik yes saja. Selanjutnya ketik N untuk mengakhiri, lalu reload, ketik saja.
Baiklah, sudah berhasil di reload. Selanjutnya kita coba lihat versi. Di sini sudah sesuai untuk versinya, yaitu sudah sama dengan panduan praktikum security-nya, evaluation security K9. Kita samakan lagi. Sini sudah sama versi security-nya. Selanjutnya untuk router yang kedua dengan perintah yang sama, kita copy paste saja. Kita reload lagi untuk routernya. Selanjutnya kita masuk ke atau lihat versinya. Sini untuk lisensi teknologi keamanannya sudah sama dengan yang ada di panduan. Selanjutnya untuk router 3 kita lakukan hal yang sama. Di sini lisensi untuk router ketiga sudah sama dengan yang ada di panduan. Baiklah, di sini untuk selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi parameter IPsec pada router 1 dengan konfigurasi berikut. Yang pertama ada identifikasi interesting traffic dengan perintah berikut. Selanjutnya ada konfigurasi parameter ISA KMP PS1 dengan perintah berikut. Yang ketiga, konfigurasi parameter ISA KMP PS2 dengan perintah berikut. Yang keempat, yang terakhir, konfigurasi crypto map pada interface output dengan perintah berikut. Langsung saja saya akan melakukan konfigurasi tersebut pada router 1 dengan cara di sini saya sudah menyalin perintah-perintah yang ada pada modul. Di sini saya tinggal copy paste saja untuk perintahnya sama persis. Baiklah, di sini untuk konfigurasi IPsec pada R1 sudah saya jalankan. Selanjutnya saya akan menjalankan juga pada router kedua konfigurasi IPsec-nya. Baiklah, untuk router 2 juga sama. Di sini saya akan copy paste saja. Di sini saya sudah rubah beberapa alamat IP-nya untuk router 2. Baiklah, di sini untuk
Router yang kedua sudah saya masukkan perintahnya. Selanjutnya saya akan memverifikasi konfigurasi IPsec yang sudah saya lakukan tadi dengan cara kirimkan paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping. Lalu verifikasi paket terkirim secara transkripsi menggunakan perintah berikut: show crypto IPsec SA. Langsung saja saya praktikkan. Di sini saya akan melakukan ping dari PC 0 ke PC 1, lakukan beberapa kali. Selanjutnya saya akan memverifikasi menggunakan router 2. Lihat di sini proses atau proses ping tertangkap di bagian ini, PKTS Encaps 22, PKTS Decaps 23, PKTS Encrypt 22, PKTS Decrypt 23. Baiklah, sekian tugas 2 praktikum keamanan jaringan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.